secara singkat untuk wisata ini? Oke, awal mulanya ini kalau adik-adik mungkin yang sering jalan ke Tapang mungkin pada tahu kali ya. Awalnya ini tempat kumuh, empang ada terawat, sampah di mana-mana. Ya, inisiatifnya Bapak Zaki waktu itu menjabat sebagai bupati, bikinlah kayak mengelola empang-empang itu ditanamin mangrove sebagai buat penghambat air laut dan sekaligus tempat pariwisata gitu. Nah, ditanamlah mangrove, berkolaborasi lah dengan Pemda dan dinas-dinas OPD tertentu. Nah, disinilah terbentuknya ini. Nah, di sini dulu ada warga juga, dan juga bupati itu kebijakannya dibikinilah rumah pelangi. Setiap warga di situ ada terus rapi. Sekarang ada kios-kiosnya sampai ke bibir laut. Nah, di sini itu programnya itu alhamdulillahnya kita sampai ke ASEAN gitu. Jadi mengelola tempat awalnya dengan kumuh menjadi sekarang lumayan bisa dilihat gitu. Pertanyaan ketiga, fungsi dan manfaat di bangunannya apa ya? Oke, fungsi pertama bangunannya mungkin agak seperti yang ada di sini, agak unik semua sistemnya BKW seperti ini ya. Tapi kita hal yang pertama yang terpenting itu dari pohon mangrove-nya. Jadi setiap pak dari 14,5 hektar itu ditanamin mangrove itu supaya biar nggak abrasi. Yang pertama. Yang kedua, biar tanah-tanah itu tidak tergerus karena manfaat dari mangrove ini 10 kali lipat daripada pohon-pohon biasa. Nah, makanya kalau dari ujung 14,5 hektar ini dikelilingin oleh pohon mangrove. Makanya kita juga bekerja sama selama ini dari 2 tahun sebelumnya kita udah bekerja sama masyarakat sekitar dari UMKM-nya. Ternyata di sini bisa memanfaatin juga. Pertama dari buah mangrove-nya kita bikin sirup, dari daunnya kita bikinin keripik, dari daunnya kita bikinin biji-biji beras gitu. Jadi berkolaborasi sama pemerintahan setempat di desa, BUMDes dan UMKM-nya seperti itu. Kalau di sini dampak positif dan negatif bagi masyarakat sekitar dengan adanya wisata ini? Oke, yang pertama dampak positif yang pertama satu dari segi kesehatan itu yang pertama. Yang kedua dari segi UMKM-nya gitu, awal-awal seperti biasa. Nah, makanya ada komplain juga. Nah, sebelum ada komplain itu saya masuk dulu nih keuntungannya dari warga. Semakin banyak pengunjung, semakin banyak kalau UMKM makin maju. Di sebelah ada UMKM begini di luar pagar. Itu nanti orang datang sini bisa berbelanja, bisa minum. Itulah keuntungan dari masyarakatnya. Terus 90% yang bekerja di sini dari warga sini. Itu kebijakan dari Pak Jaki. Itu dampak positifnya. Dan dampak negatifnya kalau menurut saya mungkin belum terlalu jauh ya sekarang. Mungkin izin itu doang. Mungkin kita buat ngebangun wahana baru, mungkin banyak aturan yang mungkin yang tidak bisa kita tembus ya. Masih ada hal-hal yang mungkin takut mengganggu dan dinas-dinas yang lain, OPD tertentu. Bagaimana proses penanaman dan perawatan mangrove di kawasan Cipayung? Oke, kita di sini mangrove itu nanam sendiri. Awalnya mulanya bibitnya udah diambil dari pas pensi itu Pak Zaki itu nitip 16 yang langkanya 2 macam mangrove-nya. Dari bibit mangrove-nya kita tanam, bijinya di belakang ada pembibitan kita. Nah, di belakang kantor ini ada pembibitannya. Nah, di situ kita bibit, kita ada penanaman dan ada perawatan. Jadi ada kadang-kadang kita baru tanam itu kadang-kadang ada yang mati, ada yang mungkin cetek hidupnya susah, harus kita sulam tuh diganti. Seperti itu. Jadi every time bagian keamanan, bagian pemeliharaan, semuanya ada tupoksinya masing-masing. Di sini alhamdulillah berjalan dengan fungsi masing-masing.